etis menyatakan bapak ini, bapak itu. Berarti Ya, memang benar. ya saya Mas nggak- Farhad yakin punya bukti tapi? Ya menurut saya sih, kalau saya ngomong jarang nggak benar. Tapi kan itu kan hanya prediksi bahwa perceraian itu kan bukan hanya gara-gara perzinahan yang lalu. Oh, berarti baru prediksi. Bukan. Bahasanya ini kan mereka tanya apakah dia bercerai karena Ada orang ketiga atau gara-gara permasalahan yang lalu. Ya, terus? Kalau menurut saya kalau hanya orang ketiga ya tinggal dimaafkan, karena dulu kan lebih parah. Berarti lebih parah daripada yang sekarang. Jadi menurut saya mungkin faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi. Ekonomi. Berarti selain karena ada pil, ada faktor ekonomi juga di situ. Ya, faktor ekonomi ya, mungkin dia Cut Tari beranggapan suaminya kurang tegas kan. Atau mungkin dianggap yang lebih parah aja lu maafin ya. Cut Tari nggak butuh karakter suami seperti ini. Oh, oke. Tapi alangkah naifnya seorang Cut Tari yang menggugat dengan berlandasan bahwa jatuh talak tiba-tiba bercerai. Nah, berarti sengaja dicari-cari alasan, memang udah nggak suka sama suaminya, makanya selingkuh gitu. Gitu dari ya. dulu. Oh, tapi ini menurut analisanya Mas Farhad Iya. begitu ya pemirsa ya. Jadi katanya sih kemungkinan besar karena ada pil dan juga ada karena faktor ekonomi gitu ya. Nah, Mas Farhad sempat ada statement juga kalau mendukung Yusuf ini bercerai dengan Cut Tari. Mengapa demikian? Kalau namanya perzinahan itu kan kalau dalam Islam kan dirajam, dibunuh. Kalau hukum kita pasal 284 ya. Itu kalau ancaman hukuman 9 bulan. Memang nggak dipenjara sih. Ya, mungkin karena sejarah faktor Belanda suka selingkuh, akhirnya undang-undang kolonial Belanda sampai sekarang KUHP jadi rendah. Tapi kalau hukum Islam itu hukuman mati. Jadi Mas Farhad mendukung nih kalau Saya mendukung perceraian kenapa? itu Nggak kasihan sama anak-anaknya dia? ya, maksud saya ya harus mendapat pelajaran dari perbuatan lalu. Gitu. Ya artinya kalau tidak ada perceraian, menurut saya tidak pantas dengan masa lalu, walaupun Cut Tari akhirnya mengaku bahwa itu Memang dia Iya. dia melakukan itu ya. Jadi Dan menurut Mas Farhad ya. mendukung ya mereka bercerai Iya, adalah saya- keputusan yang terbaik begitu sebagai dari kacamata kuasa hukum gitu ya. Bahkan cerainya agak telat, harusnya dari dulu. Harusnya dari dulu. Iya. Kepo juga ya sama rumah tangga orang ya. Ya, Oke. karena saya kan sebagai orang yang melaporkan mereka semua. Ya, Mas Farhad, di tahun 2014 tadi katanya tahun politik. Iya. Masih mau nyapres kan? Nah, Insya tadi Allah. katanya nama klubnya ini Aku Indonesia. Tapi kalau misalnya banyak yang sebel, banyak yang hujat, banyak yang keki, emang Mas yakin ada yang milih? Gini, kalau bicara komunikasi ini kan positif negatif ya. Tapi sebenarnya kan hanya pro kontra. Tiba-tiba ada dia fans sama Dani. Fans Dani pasti benci sama saya. Tapi nggak cuma Dani loh, semua kena loh. Ya, Semua dikomentari. Tapi enggak, kalau saya ngelihat lebih banyak yang senang dan mendukung. Bahkan kalau tidak ada kicauan-kicauan Twitter saya, mereka terasa sepi katanya. Kata siapa, Mas? Kata para follower saya. Oh, kata followernya. Emang kamu belum follow saya? Saya follow Mas Farhad juga di follow saya, suka pura-pura nggak tahu deh. Iya, iya. Oke, jadi intinya adalah tetap maju terus nyapres ya. Ya, saya maju terus. Yang penting pemuda Indonesia memiliki jiwa kepribadian dan pemikiran presiden. Oke, dan tetap ada sumpah pocong itu. Sumpah pocong untuk tidak korupsi. Siapapun yang mau jadi presiden sumpah pocong, saya akan dukung. Oke. Lebih baik bermimpi jadi presiden daripada jadi presiden tidak punya mimpi. Ya. Aku Indonesia. Terakhir aja Mas, harapannya apa? Harapan saya ingin Indonesia baik dan benar ke depan. Segala kesempatan akibat kekuasaan dengan proses demokrasi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Jangan lagi berpikir untuk memotong, mengambil uang rakyat sehingga negara kita nggak maju-maju. Yang kita butuhkan orang-orang baik, orang-orang yang jadi jabatan bukan gara-gara KKN, tapi gara-gara kualitas dia punya tanggung jawab terhadap bangsa dan negeri ini dan juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baik pemirsa, sekian sudah obrolan saya dengan Farhad Abbas. Semua dikembalikan kepada Anda. Apakah seorang Farhad Abbas layak menjadi Presiden Republik Indonesia yang terbaru? Begitu ya Mas ya. Amin. Thank you banget tuh waktunya Mas.